Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari video pembelajaran kami, dan klik tombol like jika kalian suka dan mendapatkan manfaat dari video ini. Share ke teman-teman kalian untuk berbagi manfaat dengan sesama, dan tulis di kolom komentar untuk memberikan saran, kritik, masukan, ataupun pendapat demi perbaikan video pembelajaran kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya Novi Setiono dalam video pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika kali ini, dalam tayangan video kali ini akan kita bahas bersama mengenai himpunan. Dalam tayangan ini, kita akan membahas mengenai diagram Venn, himpunan bagian, dan operasi himpunan. Berikut ini ulasannya. Diagram Venn. Diagram Venn digunakan untuk menyatakan hubungan beberapa himpunan. Dalam diagram Venn ada beberapa ketentuan untuk pembuatannya. Suatu contoh misalnya, S semesta adalah bilangan asli kurang dari 7, sedangkan A, himpunan A anggotanya 2, 3, dan 5. Bagaimanakah cara menyajikan diagram Venn-nya? Perhatikan ulasan berikut ini. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan pada pojok kiri atas diberi simbol S. Yang kedua, setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah noktah atau titik di dalam persegi panjang dan nama-nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktahnya. Karena anggota semesta adalah bilangan asli kurang dari 7, berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dalam menyusun diagram Venn, setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Himpunan A, anggotanya ada di dalam himpunan S, maka himpunan A di dalam kotak semesta dan ditunjukkan dengan kurva tertutup. Dalam hal ini adalah lingkaran. Paham bukan mengenai cara menyatakan atau menuliskan diagram Venn? Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Himpunan bagian atau subset. Pengertian himpunan bagian atau subset adalah himpunan yang dimuat oleh suatu himpunan lain. Jadi, himpunan bagian bisa dikatakan bahasanya yang lebih mudah adalah himpunan di dalam suatu himpunan yang lainnya. Mari kita perhatikan ilustrasinya berikut ini. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari kedua himpunan di atas, kita lihat anggota-anggotanya, maka setiap anggota A menjadi anggota di himpunan B. Kita lihat bahwa anggota himpunan A berada di dalam himpunan B. Sehingga bisa kita katakan dari diagram Venn di samping dikatakan bahwa himpunan A adalah bagian dari himpunan B.
karena setiap anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B. Jika ditulis adalah A himpunan bagian dari B. Kemudian menentukan banyaknya himpunan bagian. Banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan dapat diperoleh dengan menggunakan bantuan bilangan segitiga Pascal. Apakah bilangan segitiga Pascal itu? Mari kita cermati berikut ini. Untuk membuat susunan bilangan segitiga Pascal, maka barisan bilangan yang kedua diperoleh dengan barisan yang pertama atau barisan bilangan yang sebelumnya dijumlah, kemudian di awal dan diakhiri dengan 1. Perhatikan barisan 1, 2, 1. Maka barisan yang berikutnya adalah 1 ditambah 2 adalah 3, 2 ditambah 1 adalah 3, dan diawali dan diakhiri dengan 1. Begitu seterusnya. Nah, mari kita lihat. Untuk baris pertama, paling atas, digunakan untuk himpunan yang memiliki anggota kosong atau digunakan untuk patokan menentukan banyak himpunan bagian pada himpunan tanpa anggota. Contoh, himpunan A anggotanya adalah kosong, tidak ada. Maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah 1. Seperti puncak pada bilangan segitiga Pascal. Baris ini digunakan untuk menyatakan banyaknya himpunan bagian dari himpunan yang memiliki 1 anggota. Misalkan, himpunan A anggotanya adalah 1, maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2, diperoleh dari 1 ditambah 1. Lihat bilangan segitiga Pascalnya. Segitiga Pascal berikut ini digunakan untuk himpunan dengan anggota 2. Atau bagaimana menentukan banyaknya himpunan bagian pada suatu himpunan yang memiliki 2 anggota? Kita gunakan bantuan bilangan segitiga Pascal, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 1. Jadi himpunan bagiannya ada 4. Bagaimana dengan himpunan bagian dari suatu himpunan yang memiliki 3 anggota? Kita menggunakan acuan bilangan segitiga Pascal, 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1. Jadi ada 8 himpunan bagian. Demikian seterusnya untuk deretan bilangan segitiga Pascal digunakan untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan yang memiliki anggota sebanyak N. Bahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi himpunan. Dalam operasi himpunan kita akan bahas ada 4 topik, yaitu operasi gabungan himpunan atau union, operasi irisan, operasi selisih, dan yang terakhir adalah komplement suatu himpunan. Mari kita perhatikan bahasanya masing-masing. Gabungan himpunan. Gabungan himpunan disebut juga dengan union. Simbolnya adalah seperti ladam U menghadap ke atas. Gabungan himpunan A dan B dapat ditulis atau dinyatakan dengan A simbol union B. A union B. Maksudnya adalah bahwa suatu himpunan yang anggota-anggotanya terdiri dari semua anggota himpunan A dan semua anggota himpunan B, atau gabungan dari
himpunan A dan B. Jika ada di antara anggota-anggota tersebut yang memiliki kesamaan, maka cukup ditulis satu kali. Berikut ini ilustrasinya. Suatu misal, himpunan B anggotanya adalah A, B, C, D, dan E. Sedangkan himpunan G anggotanya D, E, F, G, dan H. Maka tentukanlah anggota himpunan P union Q. Jawabannya adalah gabungan dari A, B, C, D, E dan D, E, F, G, H. Berikut ini gambaran untuk diagram Venn-nya. P anggotanya A, B, C, D, E. Himpunan Q anggotanya adalah D, E, F, G, H. Maka union gabungannya adalah seluruh anggota P dan Q, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Ditunjukkan dengan daerah yang diarsir. Operasi yang kedua adalah irisan. Simbol dari irisan adalah ladam menghadap ke bawah. Irisan himpunan A dan B dinyatakan dengan atau dituliskan dengan A, simbol irisan, B adalah merupakan himpunan dari objek-objek yang merupakan anggota dari himpunan A dan B. Artinya, A irisan B adalah objek-objek yang hanya dimiliki oleh A dan hanya dimiliki oleh B. Berikut ini gambarannya. Suatu contoh bila himpunan B anggotanya adalah A, B, C, D, E, sedangkan himpunan Q anggotanya adalah D, E, F, G, H. Tentukanlah anggota dari P irisan Q. Maka kita lihat di antara anggota himpunan P dan anggota himpunan Q ada yang memiliki kesamaan, yaitu D dan E. Maka P irisan Q adalah D dan E. Gambarannya dalam diagram Venn adalah sebagai berikut. Himpunan P, A, B, C, D, E. Himpunan Q, D, E, F, G, H. Maka P irisan Q adalah bagian yang diarsir, yaitu D dan E. Kemudian selisih dua himpunan. Jika himpunan A dikurang himpunan B bermaksud himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A namun bukan anggota himpunan B. Demikian juga jika ada B dikurang A. Maksudnya adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan B namun bukan anggota himpunan A. Untuk lebih memudahkan, perhatikan contoh berikut ini. Dimisalkan himpunan A anggotanya adalah 1, 3, 5, 7. Himpunan B anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Maka A dikurang B adalah anggota-anggota dari A yang dihilangkan anggota-anggota yang dimiliki oleh B. Dari 1, 3, 5, 7, 1 dan 3 dimiliki pula oleh B, sehingga A dikurang B hasilnya adalah 5 dan 7. Demikian juga untuk B dikurang A. Kita lihat anggota himpunan B 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk 1 dan 3 juga dimiliki oleh himpunan A. Maka B dikurang A hasilnya adalah hanya 0, 2, dan 4. Berikutnya adalah mengenai komplement himpunan, artinya yang bukan anggota suatu himpunan yang dimaksud. Simbolnya adalah huruf C di atas penulisan
himpunan. Misalkan komplement A artinya adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta namun bukan anggota himpunan A. Suatu misal, semesta, himpunan semesta adalah bilangan cacah kurang dari 6. Himpunan A anggotanya adalah 2, 3, dan 4. Tahu kan anggota semestanya berarti yaitu bilangan cacah kurang dari 6 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan himpunan A anggotanya adalah 2, 3, 4. Maka komplement A adalah himpunan semesta yang bukan himpunan A. Jadi anggota komplement A adalah 0, 1, 5, dan 6. Perhatikan daerah yang diraster. Demikianlah tayangan video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dari para sobat pembelajar. Dan tetap jaga semangat untuk belajar, tetap jaga diri, banyak-banyak berdoa di masa pandemi. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam tayangan video berikutnya.